Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul perpajakan dalam ranah ekonomi digital, di mana anggotanya ada Noval Al-Fadil sebagai anggota dan pemateri, ada Muhammad Irfan Nadianto sebagai anggota dan pemateri, ada Aldrin, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, dan Arif Maulana Malik sebagai anggota dan pemateri. Oke, selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Nadianto. Waktu yang tepat dipersilakan. Slide 2. Slide 3, slide 3. Slide selanjutnya, Rip. Slide selanjutnya, Rip. Tanda panah kanan. Next. Lagi. Sip. Di sini ada latar belakang. Untuk bangkitnya ekonomi digital berkaitan dengan adanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 ini terjadi pada akhir abad ke-18. Industri ini diperkenalkan dengan fasilitas produk mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Kemudian revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini menggunakan tenaga listrik sebagai sumber utama. Oleh karena itu, sudah mulai digunakannya konsep produksi massal. Pada akhir abad ke-20, ditengarai sebagai perdana munculnya revolusi industri 3.0, yaitu dimulai dengan adanya penggunaan elektronik atau teknologi informasi yang berguna untuk otomatisasi produksi. Next. Dan selanjutnya, yang sekarang ini terjadi, yaitu revolusi industri 4.0, di mana semua mesin dihubungkan sebagai sistem internet atau dikenal menggunakan cyber system yang berfokus pada digitalisasi. Pergeseran ini yang telah mengakibatkan munculnya ekonomi digital. Ekonomi digital sekarang ini telah marak, di mana secara spesifikasi yang mengarah pada transaksi barang dan jasa yang melalui media internet atau lebih dikenal sebagai e-commerce. Ekonomi digital terdiri dari e-commerce seperti toko aplikasi, iklan online, atau layanan pembayaran online. Next. Disingkat ya, Pak. Jadi e-commerce adalah penggunaan komputer dan jaringan komunikasi untuk melakukan proses-proses bisnis. Nah, untuk muncul ekonomi digital ini menghasilkan layanan keunggulan yang inovatif, diantaranya cara transaksi bisnis yang lebih baik, seperti layanan transfer maupun model bisnisnya, sehingga perusahaan sekarang ini didorong untuk bisa menyesuaikan diri. Next. Perpajakan di era digital. Di Indonesia ini tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Hanya ada surat edaran atau SE yang mengatur penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Bisa dilihat di dalam PPT, menurut Direktur Pajak dalam surat SE ini yang berisikan penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce yang menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara yang menegaskan tidak perbedaan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan atau jasa lainnya. Next. Perpajak yang ke-1 yaitu online marketplace yang mengenakan PPh dari transaksi online. Bagian A nomor 1 yaitu jasa
penyediaan tempat dan atau waktu. Objek PPH-nya penghasilan dari jasa, penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Subjeknya orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa, penyediaan tempat dan atau waktu. Tarifnya untuk penyelenggaraan online, marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak. Untuk pemotongannya apabila online ini sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPH. Next. Untuk yang kedua, di sini ada penjualan barang dan jasa. Objek PPH-nya penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa yang merupakan objek PPH. Subjeknya orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Untuk tarifnya untuk pihak online ini sebagai penjual barang atau penyedia jasa dalam online. Pemotongannya apabila pembeli barang atau pengguna jasa yang seperti wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong penunggu PPH. Next. Selanjutnya ini perpajakan di era digital. Yang pertama, penyetelan hasil penjualan pada online marketplace oleh penyelenggara. Objek PPH-nya yaitu penyetelan hasil penjualan. Kemudian subjek pajaknya penghasilan dari perantara. Terus tarifnya untuk pihak penyelenggara online sebagai penyedia jasa itu tidak dikenakan pajak yang bersifat final. Terus pemotongannya dilihat apabila pengguna wajib pajak atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPH, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPH pasal 23. Next. Yang selanjutnya ini bagian pengenaan PPN dari transaksi online. Yang pertama, objek PPN-nya pada saat penyerahan jasa penyediaan waktu, terhutangnya dihitung pada saat penyerahannya, terus pembayarannya, atau pada saat pemanfaatan objek tersebut. Nah, dasar pengenaannya itu dilihat dari penggantian, jadi semua biaya-biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penyelenggara online karena penyerahan JKP tersebut. Contohnya misalkan penggantian rent fee, terus registration fee, dan lain-lain. Next slide. Terus yang selanjutnya ini penjualan barang atau jasa. Nah, objek PPN-nya itu dilihat dari penyerahan BKP-nya atau JK-nya dilihat. Terus terhutangnya itu pada saat pembayaran. Dasar pengenaannya itu dilihat dari harga jualnya, penggantiannya, nilai ekspor, termasuk semua biaya-biaya yang diminta seharusnya diminta oleh marketplace yang bersangkutan berdasarkan BKP atau nilai JKP yang tadi gitu. Next. Ini penyetelan hasil penjualan pada online marketplace oleh penyelenggara online marketplace. Nah, objek PPN-nya kalau kayak begini kasusnya dilihat dari penyerahannya. Jadi penyerahan jasanya, jasa perantara, pembayarannya. Terus objek terhutangnya itu pada saat penyerahan barangnya, penyerahan objek jasanya gitu. Terus dasar pengenaannya itu pada saat penggantian, termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online tersebut. Next. Yang selanjutnya classified ads. Yang pertama, pengenaan PPH dari transaksi ini
dia berkaitan dengan jasa penyediaan tempat atau waktu. Objek PPh yang dilihat itu dilihat dari penghasilan dari jasa tersebut, terus subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tersebut gitu. Terus tarifnya itu dilihat dari penyelenggaraannya. Jadi penyelenggaraan yang penyedia jasa yang penghasilan nggak dikenain pajak, tapi dikenakan pajak pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak. Pemotongannya itu dilihat dari apabila yang bersangkutan sebagai pengguna jasa, dia wajib ditunjuk sebagai pemotong PPh-nya gitu. Next. Ini pengenaan PPN dari transaksi classified X berkaitan dengan penyediaan tempat atau waktu. Objek PPN-nya dilihat dari penyerahan jasa atau penyediaan jasanya ya, objek PPN. Terus terhutangnya itu dia dilihat dari pada saat penyerahan, pembayaran sama pada saat pemanfaatannya. Nah, dasar pengenaannya ini kalau untuk yang transaksi classified X ini dia dilihat dari pada saat penggantian. Nah, termasuk semuanya biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara yang bersangkutan. Karena ada penyerahan JKP tersebut gitu. Contohnya misalkan pergantian transaksi fee. Nah, dalam hal JKP ini nanti diserahkan secara gratis gitu. Nah, jadi DPP-nya adalah penggantian yang dikurangi oleh laba kotor. Next. Ini akan dijelaskan oleh Arif Maulana Malik. Yang berikutnya adalah daily deals. Yang A, pengenaan PPh dari transaksi daily deals. Yang pertama, jasa penyediaan tempat dan atau waktu. Objek PPh, penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Tarif untuk pihak penyelenggara daily deals sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak. Pemotongan apabila merchant daily deals sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Berikutnya, penjualan barang atau jasa. Objek PPh, penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Tarif untuk merchant daily deals sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan. Untuk pemotongan, apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PP. Yang berikutnya, penyetoran hasil penjualan kepada daily deals merchant oleh penyelenggara daily deals. Objek PPh, penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Untuk tarifnya, untuk pihak penyelenggara daily deals sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak. Pemotongan
Apabila merchant daily deals sebagai pengguna jasa, ada wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Yang B, pengenaan PPN dari transaksi daily deals. Jasa penyediaan tempat dan waktu. Objek PPN, penyerahan jasa penyediaan waktu dan atau tempat dalam media lain. Terhutangnya saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan. Jasa pengenaan penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara daily deals karena penyerahan JKP tersebut. Penjualan barang atau jasa, objek PPN, penyerahan BKP dan atau JKP. Terhutangnya saat pembayaran, jasa pengenaan harga jual, penggantian, dan atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh daily deals merchant. C. Penyetoran hasil penjualan kepada daily deals merchant oleh penyelenggara daily deals. Objek PPN-nya, penyerahan jasa perantara pembayaran, terhutangnya saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan. Jasa pengenaan penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara daily deals karena PNJKP tersebut. Contoh penggantian, ya settlement, dan fee penggunaan kartu kredit atau kartu debit atau internet banking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldrin. Kemudian di sini ada online retail. Yang pertama adalah pengenaan PPh dari transaksi online retail, yaitu yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa. Nah, untuk objek PPh-nya itu penghasilan dari penjualan barang atau jasa penyediaan jasa. Kemudian ada subjek pajak. Subjek pajaknya sendiri itu orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau penyedia jasa. Nah, kemudian dari tarifnya itu dipungut yang bersifat final, yaitu tarif PPh pasal 17. Nah, kemudian untuk pemotongannya itu orang pajak pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotongan PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Next. Kemudian yang B yaitu ada pengenaan PPN dari transaksi online retail. Nah, untuk objeknya itu penyerahan BKP atau JKP. Nah, kemudian ada terhutangnya saat penyerahan, saat pembayaran, ataupun saat pemanfaatan. Nah, untuk dasar pengenaannya yaitu harga jual, penggantian, dan atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelia online retail karena penyerahan BKP atau JKP tersebut. Nah, contohnya sini bisa dilihat dari harga jual, penggantian atau nilai ekspor, biaya pengiriman, dan yang terakhir yaitu biaya asuransi. Selanjutnya. Nah, dari keempat model transaksi e-commerce ini, ada pembayaran imbalan atau penghasilan, karena adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang merupakan objek pajak penghasilan yaitu PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan dikenakan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku. Nah, dari dampak yang harus diperhatikan dari otoritas pajak, yaitu yang pertama yaitu berkaitan dengan sifat yang mobile, artinya di sini tidak mempunyai tempat yang tepat. Kemudian itu berbeda dengan ekonomi tradisional atau konvensional yang mempunyai bentuk usaha tepat dan mempunyai tempat secara fisik. Sedangkan lokasi fisik, barang atau jasa yang diproduksi dapat memandangkan kehadiran fisiknya atau bentuknya secara nyata. Untuk kehadiran fisiknya dapat digunakan untuk menentukan di mana pajak harus dibayar. Next. Nah, sedangkan untuk ekonomi digital, hampir semua rantai pasokan perdagangan dilakukan secara virtual, artinya tanpa kehadiran fisik. Nah, sifatnya pun
tanpa tinggal tetap, tidak ada lagi berlaku untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, anuitas ada tata perilaku ekonomi digital yang disebabkan oleh sulitnya mengenai lokasi pemilik dan mudahnya membuka atau menutup usaha. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yang menyatakan model perpajakan tradisional yang didasarkan pada keberadaan fisik atau perusahaan dinilai sudah tidak relevan. Model perpajakan baru yaitu dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, nah, kemudian di sini ada tantangan perpajakan di era digital. Nah, di sini jika kita melihat sesi indeks tax atau pajak pertambahan nilai, ekonomi digital merupakan tantangan dalam pemungutan PPN, di mana impor barang, pemanfaatan jasa, dan intangible yang diperoleh konsumen akhirnya dari supplier luar negeri. Di Indonesia sendiri, PPN menganut prinsip tepat tujuan atau destination principle. Oleh karena itu, pesatnya ekonomi digital makin memperbesar hilangnya potensi atau potensial losses. Penerimaan negara karena penggunaan teknologi dalam setiap penyusunan maupun pemanfaatan barang atau jasa. Kemudian hal ini tentu memberikan ketidakadilan bagi wajib pajak khususnya pengusaha karena penjualan produk lebih mahal akibat PPN dibandingkan supplier luar negeri yang mempunyai penjualan produk bebas dari pengenaan PPN. Selanjutnya, next Rick. nah di sini ada peran Dijen Pajak di era digital. Dijen Pajak di era digital sebagai administrator perpajakan Indonesia mulai menancapkan pilar-pilar utama reformasi. Salah satunya adalah teknologi informasi dan basis data. Di sini bisa diwujudkan salah satunya melalui pengembaraan Cortex System DJP maupun sistem pendukung lain, yaitu untuk pengembangan sistem administrasi baru akan memberikan ekspektasi tinggi yang dimiliki oleh stakeholder dari ekonomi administrasi perpajakan di masa setelah selesainya reformasi. Kemudian juga didukung melalui digital atau online service, melalui administrasi pajak berbasis digital, otorisasi pajak, dan akan memiliki kapabilitas baru yang lebih tinggi untuk mendukung analisis big text data dan mendukung produktivitas operasional organisasi. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan yang kami ambil dari presentasi di atas, yaitu munculnya ekonomi digital telah mengubah cara bisnis yang semula konvensional menjadi serba digital. Bisa dibilang itu online. Ekonomi digital mempunyai peran yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Terbukti dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh dari transaksi e-commerce, hal ini akan membawa dampak dalam akselerasi perpanjangan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan negara-negara lain, itu penerimaan seperti India menerapkan skema Equalization Living Rule yang dikategorikan sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sementara untuk UK menerapkan Divided Profit Tax, sedangkan Indonesia belum ada aturan yang lebih spesifik. Hanya ada surat edaran yang mengatur penegasan ketentuan perpajakan dalam transaksi e-commerce. Kemudian di situ ada peraturan pajak e-commerce mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, nah di sini ada saran yang kami berikan, yaitu adanya ekonomi digital menimbulkan banyak tantangan bagi pembuat kebijakan. Pembuatan kebijakan harus memperhatikan perubahan atau perkembangan
apa yang dia akan diatur, mengkaji pada molekuler bentuk usaha tetap BUT agar perusahaan yang menjalankan digital bisnis atau online biasanya bercakup pada dalam atau membuat skema pajak seperti yang dilakukan oleh Inggris dan India. Demikian dari presentasi kami pada saat ini. Dari penjelasan kami mohon dimaafkan jika ada yang kurang jelas dari penjelasan kami. Sekian dari kami dari kelompok 1. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.